彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这得是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Senyum di wajah Xiao Yan perlahan-lahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam storage ringnya. Matanya serius ketika dia melihat dinding kristal di depannya. Pada saat ini, seseorang dapat melihat beberapa sosok serangga bergoyang yang tertanam di dinding kristal. Yao Xingji menarik matanya. Dia memindahkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Ini adalah... Semua mata hadir meluncur ketika mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti Heavenly Flame terlalu langka. Mata Xiao Yan juga berhenti di api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia tentu saja mendengar hal ini. Semua flame surgawi terbentuk dalam bentuk yang sangat aneh. Contohnya adalah api-api 3000 yang terbentuk di alam yang kosong. Engah! Sedikit suara tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 angin-angin api di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan-lahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api menyihir dalam merah perlahan-lahan naik dengan satu tangan. Api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Setelah munculnya api merah dalam ini, 9 api angin serene di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin yang bersiul sangat berkurang. Mengaum. Teratai merah di atas api merah Lotus Ye di tangan Huo Xi mulai berfluktuasi ketika Flame Heavenly di tangan Xiao Yan muncul. Rasanya seolah-olah itu menjadi ilusi. Di sisi lain, 9 api angin serene di tangan Yao Xingji, yang sudah menjadi agak redup setelah ditekan oleh Red Lotus Ye Flame, telah menjadi lebih redup. Bahkan angin siulan adalah dari situ benar-benar hilang. Ikuti aku. Ekor naga api terhubung ke tangan Xiao Yan. Apa kemampuan kontrol api hebat yang hebat? Kejutan melintas mata indah Huo Xi ketika dia melihat Xiao Yan mengubah api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikutinya, dan nyala api merah di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal ke kiri. Ledakan terus terdengar di dinding kristal. Sementara tubuhnya dengan cepat maju, Xiao Yan juga merasakan Douqi di dalam tubuhnya merembes seperti air banjir. Matanya menjadi lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya. Namun, dia tidak mengambil apapun. Sebaliknya, ia mengambil penyombong itu, mengedarkan metode Qi-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Naga api bersiul dan menabrak dinding kristal. Kristal ditembak ke segala arah saat kaki Xiao Yan melambat. Itu cukup. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari Douqi dalam tubuhnya kelelahan setiap meter mereka maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk mendukung mereka melalui tirai cahaya. Aku juga punya satu di sini. Huo Xuan ragu sejenak sebelum mengambil inti energi bintang 9 yang lain. Beri aku 3 lagi. Xiao Yan menghembuskan nafas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi tenang ketika mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Xiao Yan memberi seruan rendah sambil mengamati naga api yang meredup. Mata Xiao Yan melayang tepat saat naga api itu dengan keras bertabrakan dengan dinding zamrud.
Mata Xiao Yan menyapu hal yang muncul seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Tinju kanan Xiao Yan dengan cepat bergabung dengan naga api. Retak! Sebuah garis retak kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retak ini mulai menyebar dengan cepat. Ayo pergi! Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Di belakangnya, Gu Qingyang dan sisanya, yang sudah siap, mengikuti di belakang saat mereka menyerang lubang besar yang telah diciptakan Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Kelompok itu memiliki wajah gembira ketika mereka melihat sekeliling mereka. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati setiap orang menghela nafas lega. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai tergesa-gesa mundur. Setelah 1 menit, aliran terus-menerus serangga devouring kuno mulai mengisi terowongan tanpa takut akan kematian. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menembaki 10 kaki dari tirai cahaya. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, serbuk itu terkumpul di depan dinding energi sampai tingginya beberapa meter. Ayo pergi! Gu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga devouring kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengangkat alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkat kamu kali ini. Karena kita telah mencapai tingkat ketiga, kita berdua tidak akan terus berdiri di sini lama. Kami akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk menjadi. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara dengan senyum. Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, dalam hal ini, aku berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qingyang merasa agak tidak berdaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak punya niat untuk menyerah. Dia ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Shen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, apa rencana yang kamu semua miliki? Apakah kamu akan mencari tempat dan kereta secara acak selama 3 tahun? Apakah menurut kamu itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, aku diberitahu oleh Elder Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Aku pikir mungkin aku bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu. Gu Shen mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Semoga. Gu Qingyang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Ayo bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka ditekan di tanah dan sosok mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang memimpin ketika mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Kabut energi samar perlahan melayang dengan angin di atas tanah coklat keabu-abuan yang sepi. Dunia kabur menyebabkan orang merasakan suatu keanehan tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu telah hilang ke dunia yang tenang ini. Beberapa tokoh duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampaknya lebih dekat pada saat ini daripada di masa lalu. Jika aku menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan melakukan perjalanan besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qingyang mengangkat kepalanya, melirik daerah remang-remang di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Semoga. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk ketika mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung jauh adalah di mana targetnya berada. Tampaknya seolah-olah dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir pada tingkat yang jauh lebih cepat. Arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang hadir di sana. 3 di antaranya berada di sekitar 8 bintang Do Uzun sementara 1 lagi di bintang ke-9. Mata Xiao Yan yang tertutup perlahan dibuka saat dia berada di belakang batu besar.
Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka telah secara resmi memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi waspada meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat mereka melakukan perjalanan. Bahkan ketika mereka bertemu tubuh energi yang bisa mereka tangani dengan mudah, mereka akan berunding sebelum menyerang. Bagaimanapun, tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu jika mereka akan berakhir menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tubuh energi akan mengelilinginya. Harga yang harus mereka bayar tidak lagi hanya beberapa cedera. Gu Hua dan Gu Shen sudah pergi keluar untuk menyelidikinya. Mereka harus segera kembali. Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. Ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8, dua sosok yang tersisa juga meledak. Badan energi ini mungkin berada di level bintang 8, tetapi kekuatan mereka sebenarnya tidak pada level ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum. Tubuh energi 9 bintang itu tampaknya telah merasakan sesuatu ketika 3 tubuh energi terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Alis kelompok Xiao Yan merajut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Daerah di mana pandangan Xiao Yan bisa mencapai ditutupi oleh kabut energi. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari angka-angka itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Sheng? Itu memang kuat. Kelompok Gu Qing yang mengangguk ketika mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di gunung batu besar. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Gu Hua tersenyum pahit. Bertempur dengan elit Ban Sheng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Angka itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiao Yan. Suara lemahnya muncul seperti guntur tertahan yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah gelap. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, galak, dan jahat. Keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang telah dimandikan dengan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati kelompok Xiao Yan untuk tenggelam adalah bahwa itu mata sosok ini tidak hampa seperti badan energi lainnya. Jelas, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Hati-hati! Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika kaki Shen Sui Dao itu bergetar. Hah! Sebuah suara yang mengejutkan terpancar dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiao Yan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan rambut di atasnya berdiri. Apa kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini? Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Kakinya dengan cepat menarik diri. Ya. Gu Qing Yang dan Sun Er mengangguk. Mereka saling bertukar pandang, dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Shen Sui Dao tersenyum jijik ketika dia melihat dua segel cahaya energi menembaki. Shen Sui Dao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar lava yang sangat besar. Sesosok muncul dengan cepat di belakang Shen Sui Dao saat cahaya pedang besar menghantam dalam cara yang tidak mempan. Skimitar di tangan Shen Sui Dao dengan cepat menari dan membentuk pisau berdarah setelah gambar di belakangnya, berurusan dengan cahaya penguasa ganas dari belakang. Shen Sui Dao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Setelah dipukul dengan keras oleh Shen Sui Dao, mereka bertiga meludahkan seteguk darah segar. Gu Qing yang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Shen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Setelah awalnya dilumpuhkan ketika menghadapi serangan gabungan kelompok Gu Qing Yang, Shen Sui Dao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Aura pisau tajam keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Giliran kamu!
Shen Sui Dao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di samping, yang bersiap-siap untuk menemukan kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa kembali kelompok Gu Qingyang. Setelah teriakan ini terdengar di dalam hatinya, Douqi dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi, perasaan gatal di antara alisnya muncul lagi.